Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehanya Miss. Miss harap anak-anak Miss semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah ya nak. Nah, kembali lagi bersama Miss Fitri video pembelajaran kita hari ini. Sebelum mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi pelajaran kita hari ini ya nak. Langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 5 dan 6. Jadi sambil Miss menjelaskan, anak-anak Miss sambil buka buku tema satunya ya. Pola lantai dalam seni tari. Nah, sebelumnya kamu sudah belajar teknik menari bungong jempa. Tari bungong jempa dapat ditampilkan dalam formasi duduk atau berdiri. Menari dalam formasi duduk. Nah, ayo kita amati pola lantai dalam seni tari. Pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Pola yang juga disebut garis imajiner ini sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Tujuan fungsi pola lantai ialah yang pertama menata gerakan tarian, setelah itu membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, menciptakan kekompakan antar anggota penari, dan tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Tujuan pola tari ialah penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak dan penari akan mengetahui area mana yang menjadi area miliknya tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan area penari lainnya. Penari bergerak melalui garis horizontal. Nah, yang pertama di sini ada contoh dari pola lantai horizontal. Ini contohnya ya nak. Para penari berbaris lurus ke samping sesuai arah panah ya nak. Memiliki makna sebagai hubungan antara manusia dengan manusia yang horizontal atau setara. Sering digunakan dan menjadi dasar gerakan pada tari saman asal Aceh. Melambangkan umat Islam yang sedang membentuk syaf ketika sholat. Selanjutnya pola lantai vertikal. Ini adalah contohnya ya nak. Penari bergerak lurus, bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, jadi makna ialah penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang. Makna pola lantai vertikal adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan yang mengatur kehidupan manusia. Juga melambangkan kesan sederhana namun kuat. Selanjutnya ialah pola lantai diagonal. Berikut adalah contohnya ya nak. Penari bergerak melalui garis diagonal. Nah, penari membentuk baris lurus namun menyudut ke kanan atau kiri. Selanjutnya, makna dari pola ini adalah kesan dinamis namun kuat. Selanjutnya yaitu pola lantai garis melengkung. Nah, ini adalah contohnya. Penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, penari berbaris membentuk barisan yang melengkung. Macam pola garis melengkung yaitu garis lingkaran, lengkung ular, dan angka 8. Selanjutnya, pola lantai ini melambangkan kesan lemah atau lembut. Selanjutnya, pola lantai zigzag.
dia contohnya ya nak. Formasi penari berbentuk pola lantai zigzag. Pola lantai zigzag merupakan pola lantai yang mengharuskan penari membentuk barisan zigzag yang mirip huruf Z. Nah ini dia ya nak, ini maksud dengan zigzag seperti huruf Z. Oke, baiklah. Nah, berikut ini ada Quran surah As-Sajdah ayat 9. Nah, dari ayat ini dikatakan bahwa kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, dari ayat ini kamu belajar dan kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki dan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya dengan pendengaran kita bisa mendengar apapun, dengan penglihatan dan hati. Baiklah, bisa lanjutkan ya nak. Nah yang terakhir, apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, jadi sikap yang harus kamu tunjukkan ketika bekerja sama adalah toleransi. Ya nak. Nah, jadi amatilah gambar dan bacalah teks dalam hati. Nah, kamu baca dalam hati, dibacakan di sini ya nak. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda-beda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, jadi yang dikatakan kerjasama ialah bekerja secara bersama-sama. Jadi, ketika kamu bekerja sendirian, artinya kamu tidak sedang melakukan kerjasama. Jadi ingat ya nak, dalam kerjasama kamu butuh toleransi untuk sama-sama mengerjakan sesuatu walaupun memiliki latar belakang agama, perbedaan suku, perbedaan sifat, dan yang lain. Baiklah, Miss rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Miss akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa kerjakan tugas kamu di Google Classroom ya nak. Miss akhiri dengan assalamualaikum.